ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita di sini semua juga karena Allah memberikan kita kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengaji bersama-sama. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan hidayahnya kelak. Amin. Nah, di sini saya membawakan tema tapi tidak berbau-bau agama. Jadi ini motivasi ya. Kemarin pertemuan 1 bulan yang lalu, apa ada yang masih ingat kita bahas apa ya? Mas Satria masih ingat? Ada yang lupa apa? Buka YouTube-nya ya nanti. Biar YouTube-nya bermanfaat ya. Nah, bulan kemarin kita membahas tentang kebiasaan buruk. Ada berapa? 8 ya. Tapi saya juga lupa ya. Intinya 8 kebiasaan buruk. Nah, sekarang saya akan membawakan 4 kebiasaan buruk. Karena saya di sini entah kenapa saya di sini karena bimbingan konseling jadi membawakannya tentang gitu ya, nggak tentang agama-agama tapi tentang motivasi-motivasi. Nah, ada 4. Yang pertama ada make it obvious, yang kedua ada make it attractive, yang ketiga ada make it easy, yang keempat ada make it satisfying. Yang pertama ada make it obvious. Kebiasaan yang baik itu harus terlihat dengan jelas dan nyata. Jadi jangan niat doang. Maksudnya gini, kita akan melakukan sesuatu hal itu jangan cuma diniati saja, tapi juga dilakukan. Nah, siapa yang di sini cuma niat tapi tidak dilakukan? Contohnya apa? Contohnya mau olahraga untuk memperkurus badan. Yang kedua ada make it attractive. Semakin menarik sesuatu, maka akan semakin besar semangat kita untuk mengangkat menjadi kebiasaan. Nah, maka dari itu cobalah untuk mencari hal yang menarik untuk kebiasaan baik yang ingin kamu lakukan. Misalnya, kamu kalian ya ingin memulai hidup pola makan sehat. Nah, jadi kan di sini tuh banyak makanan junk food ya yang cepat saji. Nah, kebanyakan kayak gacoan itu kan cepat saji. Itu kan sebenarnya tidak bergizi ya, tidak sehat. Nah, kalau kita pingin makanan yang sehat, kita bikin aja sendiri. Jadi jangan malah beli ke lain karena itu pasti ada MSG kan, MSG itu juga nggak baik. Nah, mending kita bikin sendiri. Itu yang jadi kita bikin sendiri itu semakin menarik kita untuk melakukan kebiasaan baik itu. Nah, make it easy. Manusia cenderung lebih termotivasi melakukan sesuatu yang mudah daripada sulit dahulu. Contoh nih, kan kalian yang SMP atau SD baru saja melakukan ujian akhir semester. Itu kalian pasti kalau ngerjain soal itu pasti dari yang termudah apa tersusah dulu, Mas Raffi? Kalau ngerjain UAS, Raffi yang mana ini? Kalau ngerjain UAS itu yang mudah dulu apa yang sulit dulu? Oh, yang sulit kan? Oh ya, berarti Mas Raffi pintar. Jenius ya. Ya, Amin. Nah, jadi kalau mengerjakan sesuatu, karena saya dulu sekolah itu mengerjakan yang mudah dulu. Nanti kalau kepepet nggak bisa, yang menghitung kancing. Tahu? Jadi A, B, C, D harus itu pilihannya. Nah, itu biasanya gitu. Jadi lakukan dulu yang mudah. Nanti biasanya yang sulit itu bakal ngikut gitu loh. Make it satisfying. Untuk membangun kebiasaan baik dalam jangka panjang, kamu harus membuat kebiasaan tersebut menjadi hal yang menyenangkan dan memuaskan. Contohnya, biasanya kan ini ya, Gen Z itu sekarang self reward, gencar-gencarnya self reward. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang susah, nah kita akan adakan self reward itu. Misal nih, contoh spesifiknya, kita akan UAS terus dapat nilai yang bagus dan ranking pertama misal. Nah, setelah itu kalau kalian udah mendapat impian itu, udah mendapat ranking 1 atau nilai bagus, nah kalian bisa ngasih self reward hadiah. Self reward itu hadiah
besar maupun kecil. Misal kalian makan yang banyak atau pergi ke mall, itu termasuk self reward. Jadi bisa menyenangkan diri kita sendiri sehingga kita besok melakukan aktivitas atau impian itu lagi, kita ada motivasinya gitu. Jadi itu tadi 4 kebiasaan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.